Transformasi organisasi berbasis data analitik merupakan sebuah keniscayaan. Tidak hanya mengenai tools atau aplikasi, namun juga bagaimana data analitik menjadi bagian dari sebuah sistem, proses, dan juga strategi organisasi. Data analitik tidak hanya sekedar menjadi tren bagi insan yang berminat di bidang data, namun juga dapat menjadi sebuah budaya kerja bagi seluruh pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman Q, pemirsa SJYUK dimanapun berada. Terima kasih telah bergabung bersama kita pada sore hari ini di IG Live Sejen, acara SJYUK, Sapa Jumat Yuk. Di sore hari ini, saya juga doakan teman Q tetap sehat semuanya di tengah gelombang pandemi yang kali ini sudah mulai meningkat kembali. Saya juga mengingatkan teman Q untuk terus menjaga protokol kesehatan. Baik, seperti biasa, bersama saya Evan, di hari Jumat menjelang weekend, kita lupakan aktivitas dan pekerjaan yang menumpuk selama seminggu ke belakang. Kita akan membahas ringan terkait dengan buku yang baru saja di-launching oleh CTO. Seperti ini bukunya. Nah, baru saja di-launching. Apa saja isinya? Apakah menarik untuk kita bahas? Dan bagaimana teman Q bisa mendapatkan atau mengakses buku ini? Terus simak obrolan kita sampai akhir sesi nanti. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan data analitik, mungkin bagi kaum awam terdengar agak berat ya, bold gitu. Namun hal ini perlu menjadi pengetahuan bagi kita semua, karena data analitik itu merupakan salah satu inisiatif strategis di Kementerian Keuangan. Dan di era 4.0 ini sudah menjadi new gold di dunia digitalisasi. Tentunya, pada kesempatan SJU kali ini, saya akan menghadirkan reviewer dan juga penggagas dalam penulisan buku ini. Saya akan mengundang langsung narasumber untuk bergabung, yaitu Pak Dodi Dharma Huta Barat, SE MSc PhD. Telah bergabung bersama kita. Pak Dodi, Assalamualaikum. Apa kabar? Baik, saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Evan, kabarnya baik. Semoga rekan juga temanku di seluruh Indonesia juga dalam keadaan sehat. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dodi sudah bergabung bersama kita di acara SDU pada sore hari ini. Oke, baik. Sedikit saya akan membacakan riwayat pendidikan dari Pak Dodi Dharma Huta Barat. Beliau telah menyelesaikan program master di International Finance Economic Policy di University of Glasgow tahun 2008, kemudian telah meraih gelar Doctor in Public Administration di University of Illinois di Chicago pada tahun 2018. Saat ini, Pak Dodi telah menjabat sebagai Data Analytic Officer 2 di Central Transformation Office dan juga menjadi Editor-in-Chief Jurnal Indonesian Treasury Review dan Jurnal Manajemen Perbendaharaan dari tahun 2020. Baik, sebelum ke Pak Dodi, saya juga akan mengajak teman Q semuanya, apabila ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan di kolom chat IG Live. Penanya terbaik tentunya akan mendapatkan hadiah buku ini secara eksklusif yang sudah ditandatangani, dan juga di akhir sesi kita akan ada kuis juga. Tentunya kuis itu terkait dengan seputar apa yang kita obrolkan pada sore hari ini. Kali ini hadiahnya apa? SJU akan menyediakan uang elektronik senilai Rp100.000 untuk 2 teman Q yang beruntung. Jadi stay tune ya. Hadiah dipersembahkan oleh Central Transformation Office. Oke. Sekarang saya ke Pak Dodi. Pak Dodi, ini di tangan saya sudah ada buku nih Pak Dodi. Ya. Kece banget bukunya. Covernya juga cakep. Judulnya Formula yang Bikin Datamu Bunyi. Sebenarnya apa sih Pak? Kalau boleh saya mengibaratkan, apakah data itu seperti alat musik yang bisa mengeluarkan bunyi? Dan bagaimana menurut Pak Dodi fenomena data source di Kementerian Keuangan ini, Pak? Silakan Pak Dodi. Ya, terima kasih temanku Evan. Jadi judul buku ini juga ada di tangan saya ya. Jadi buku ini bisa diartikan secara alegori bahwa seolah-olah data itu berbicara seperti kita, ya, atau berbicara seperti atau menghasilkan bunyi seperti alat musik. Namun bisa juga diartikan secara harfiah bahwa memang data itu pada dasarnya berbicara, ya, tentu dengan caranya sendiri. Nah,
Yang paling penting adalah bagaimana apakah kita mau mendengar ketika data berbicara, dan yang kedua, apakah kita memiliki kemampuan untuk mendengar suara data itu, ya. Apa yang dibicarakan oleh data. Nah, buku ini berisi ya sejumlah formula, sejumlah resep tentang bagaimana kita bisa memahami apa yang dibicarakan oleh data. Nah, data dari mana? Tentu ya data yang ada di lingkungan kerja kita, atau data-data publik yang tersedia, dan juga lebih penting dari itu adalah tentang bagaimana kita mengajukan pertanyaan. Jadi data itu akan berbicara kalau kita mengajukan pertanyaan, pertanyaan yang tepat. Nah, jadi tentu nanti ada prosesnya yang dalam buku ini adalah proses kreatif yang dilakukan oleh rekan-rekan penulis, sehingga data pada akhirnya dia berbicara, menceritakan, dia juga ada kisah, yang nanti kalau kita dengarkan, kisah itu tentu bisa menjadi inspirasi untuk tugas kita. Demikian rekan Evan. Oke, jadi benar Pak ya, data itu ibarat alat musik ya. Ibaratnya kalau kita tidak bertanya atau tidak memukul alat musik itu, ya data itu gak akan ada bunyinya Pak ya. Ibarat kayak sebuah instrumen aja, nggak ada bunyinya sama sekali gitu ya Pak Dodi ya. Ya. Oke, aku masih ke ini Pak Dodi. Ini kan Ya. covernya kayak semacam tabung kimia gitu ya. Sebenarnya ini ada filosofi khusus nggak Pak Dodi? Nih, kalau boleh teman Q melihat tuh di sini kayak tabung kimia, kemudian isinya ada beberapa formula-formula di dalamnya. Boleh dijelaskan Pak untuk covernya dulu? Iya, jadi dari sisi cover ya, memang kita membuat cover ini tentu ada prosesnya nih ya. Kebetulan desainer grafis kami melihat isinya itu boleh dikatakan seperti formula, ya, seperti resep untuk menghasilkan sesuatu, gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari setiap tulisan itu kemudian diterjemahkan menjadi olahan untuk menghasilkan analisis. Nah, jadi nanti di sini kalau kita lihat ya, dari sini dari gambar cover ini bisa kita pahami bahwa ada beberapa ramuan yang harus kita campurkan gitu ya ke dalam tabung kimia ini, nanti baru kemudian menghasilkan sesuatu yang menjawab pertanyaan kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa menarik ya teman-teman, baik itu generasi milenial, generasi alfa, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk menarik teman-teman yang atau rekan-rekan kerja kita di generasi yang lebih senior. Demikian rekan. Oke, iya. Jadi diharapkan semua kalangan ya Pak Dodi ya, nggak cuma untuk yang spesialis di terkait data analitik. Kayak seperti saya juga orang awam gitu kan. Jadi melihat covernya juga flashy sekali sih ini covernya, bagus-bagus. Kemudian terkait dengan ide awal dari penulisan buku ini, Pak Dodi. Jadi kan sebenarnya ini merupakan kumpulan ya, kalau kita boleh tahu isinya itu sebenarnya kumpulan dari berbagai pengalaman peserta Kemenq pada Data Hackathon 2021. Betul. Itu sebenarnya ide awalnya itu seperti apa, Pak Dodi, untuk bisa mengumpulkan para penulis dan latar belakangnya apa? Ya, benar sekali rekan Evan. Jadi buku ini adalah pada dasarnya berisi proses kreatif ya. Jadi bukan sekedar kumpulan tulisan ya, tapi kisah di balik proses menghasilkan tulisan. Nah, jadi kalau teman-teman nanti baca ya, nanti bisa di-download secara gratis ya di internet. Jadi idenya ini berangkat dari kerisauan rekan Evan. Ya, kerisauan pertama itu adalah kita tahu bahwa data analitik ini relatif baru, khususnya di institusi publik, lebih khusus lagi mungkin di Kementerian Keuangan, lebih baru lagi ketika itu diterapkan di sektor publik. Jadi kalau teman-teman itu mempelajari data analitik secara otodidak ataupun secara formal, pasti sudah banyak referensi-referensinya. Yang belum ada itu, teman VFan, adalah referensi bagaimana memanfaatkan data analitik di instansi pemerintah. Nah, jadi harapannya buku ini mengisi kekosongan itu, ya, kekosongan minimnya referensi ataupun literasi untuk data analitik di instansi pemerintah. Oke, berarti teman Q nih kalau misalnya kurang literasi terkait data analitik di Kementerian Keuangan, buku ini bisa menjadi salah satu alternatif gitu ya Pak Dodi ya. Oke, baik. Oh ya Pak Dodi, ini kan di dalam bukunya itu kan penulisnya banyak banget ya. Dari kumpulan berbagai penulis itu semuanya dari internal Kementerian Keuangan atau mungkin ada dari luar juga Pak Dodi?
Oke, baik Pak Dodi, apakah terdengar suara Iya, saya? ya ini mohon maaf sepertinya ada O- gangguan Oke, jaringan ya. oke, saya ulang Pak Dodi, boleh? Ya, silakan, silakan. Oke, jadi di dalam buku ini kan penulisnya banyak. Apakah semua penulisnya itu berasal dari internal Kementerian Keuangan atau mungkin ada beberapa dari luar juga, Pak Dodi? Ya, Ya. jadi buku ini tidak sepenuhnya ditulis oleh pegawai Kementerian Keuangan. Jadi para penulis ini pada dasarnya mereka adalah peserta hackathon data hackathon Kemenkyu tahun 2021. Jadi Hmm. ada para juara ya, terus kemudian para finalis hackathon SLDK. Jadi hackathon SLDK ini adalah kategori hackathon yang pesertanya itu khusus Kementerian Keuangan, dan juga ada tiga penulis ya, tiga tim penulis yang mereka ini menjuarai hackathon kategori ASN. ASN ini maksudnya di luar Kementerian Keuangan. Jadi ini ada total ada 9 penulis di luar Kementerian Keuangan. Nah, mereka-mereka ini berkisah proses kreatif gitu ya. Jadi kalau nanti kita baca di sini ya, ini bukan hanya tentang teori data analitik, tapi juga tentang bagaimana penggunaannya gitu ya. Jadi lebih bersifat praktis dan pragmatis. Nah, Hmm. bahkan ada juga nih resepnya itu dalam bentuk formula, yaitu script. Jadi ada teman-teman tuh bisa melihat ya di banyak eh, artikelnya di sini itu bahkan ada mereka menyusun skrip yang nanti bisa digunakan atau bahkan termasuk juga dimodifikasi untuk kebutuhan teman-temanku sendiri seperti itu. Juga Oke. ada contoh-contoh visualisasi ya, visualisasi hasil analisis yang nantinya tentu bisa menginspirasi gitu ya ketika ada problem yang sama yang dihadapi oleh temanku dalam pelaksanaan pekerjaannya. Seperti itu. Oke. Eh, Kemudian proses pengumpulan para penulisnya gimana, Pak Dodi? Ya, jadi waktu itu ceritanya nih ide bukunya ini baru Hmm? muncul setelah kita menyelenggarakan hackathon ya, tahun 2021 itu sekitar 2021. bulan Agustus September. Nah, Hmm. idenya itu setelah selesai ya, setelah Hmm. selesai hackathon sudah ada para juara baik kategori ASN Kemenkyu maupun ASN umum. Nah, lalu kita eh, berpikir ya, sayang sekali nih kalau eh, karya-karya tulis teman-teman yang bagus-bagus ini tidak kita publikasikan. Ya, sayang sekali karena seperti tadi yang kita diskusikan bahwa masih minim ya referensi tentang bagaimana memanfaatkan data analitik spesifik untuk kebutuhan Kementerian Keuangan Hmm. sebagai otoritas fiskal maupun bendahara umum negara. Hmm. Nah, jadi total penulisnya ada 57 orang. Oh, Jadi kita banyak tuh. kurasi ya, kita kurasi proposal dan tulisan terbaik yang masuk pada saat perlombaan. Hmm. Kemudian habis itu kita juga cek ini teman-teman ke aplikasi deteksi plagiarisme. Tujuannya supaya naskah yang muncul ini benar-benar orisinal. Seperti ya, naskah yang kita Hmm. terbit ini orisinal, dan kemudian kita juga dibantu oleh 3 orang editor ya untuk melakukan penyempurnaan kalimatnya ya, Hmm. baik narasinya termasuk kohesi antar paragraf. Nah, Hmm. jadi inilah dia hasilnya. Ya, buku ini Oke. silakan rekan-rekan baca ya. Kemudian nanti juga eh, tentu bukan hanya sekedar membaca, bisa juga dibagikan, didiskusikan, dan mudah-mudahan nanti menginspirasi. Nah, rekan Evan, jadi buku ini bukan sesuatu yang rumit-rumit gitu ya. Jadi bahkan ada penulis yang bercerita ya di dalam salah satu artikel bahwa mereka ini juga belajar itu dari Google, dari YouTube bahkan, dari platform. Jadi untuk mempersiapkan proposal untuk lomba, ya lomba hackathon tahun lalu, mereka itu belajar ya dari YouTube. Ada juga yang mencari inspirasi dari fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, nanti kita bisa lihat lebih dalam ya bagaimana contoh-contohnya ini sebenarnya dekat ya, contoh-contoh kasus yang diangkat dalam artikel ini sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Baik dari ini ada misalnya contoh di Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait dengan perencanaan kas, juga ada di misalnya di Direktorat Jenderal
bea dan cukai, ya terkait dengan keperluan untuk mendeteksi barang impor dan seterusnya. Jadi ini sangat dekat dengan keseharian kita. Oke. Oke, jadi prosesnya seperti itu ya dari awal. Nah, kalau boleh tahu sedikit Pak, itu berapa Ya, lama Pak dari proses pengumpulan para penulis, kemudian di tim editor juga, desain juga, itu kira-kira berapa lama Pak untuk ya, jadi menghasilkan sebuah buku ini Pak? ya. Jadi terus terang kita sangat beruntung ya Hmm. bahwa rekan-rekan penulis ini mereka juga punya militansi ya untuk menghasilkan tulisan yang lebih bagus lagi. Ada didorong oleh 3 orang editor gitu ya. Jadi kalau dari awal mungkin sekitar 3 bulan ya. 3 bulan Oke. itu waktu yang dibutuhkan sejak proposalnya masuk ke panitia lomba, terus kemudian ada proses kurasi, dan kemudian ada proses editing, sampai kemudian menghasilkan buku yang seperti kita lihat hari ini. Kurang lebih 3 bulan ya, kan Evan? Wah, 3 bulan. Itu militan banget Pak ya, timnya Pak Dodi ini ya, hingga menjadi sebuah buku. Ini lumayan tebal bukunya, sekitar 150-an halaman. Nah, temanku pasti pengen banget dapat buku ini. Nanti di akhir sesi akan saya bagikan buku ini, dan pemenang untuk penanya terbaik tentunya akan mendapatkan buku ini secara eksklusif dan sudah ditandatangani. Oke, ini sekarang mungkin lebih ke terkait isinya nih Pak Dodi nih. Ya, Jadi kan buku ini bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan data literasi dan juga membangun budaya data di Kementerian Keuangan. Boleh digambarkan, Mbak, ini sedikit terkait dengan 22 judul. Kebetulan memang ada 22 judul subjudul ya di sini ya. Boleh ya, dijelaskan Pak, mungkin buat gambaran buat teman Q semuanya di sini. ya. Jadi teman Q di seluruh Indonesia, 22 artikel yang menjadi isi buku ini benar-benar boleh dikatakan sangat beragam isinya ya. Contoh nih di bab pertama itu bicara tentang perencanaan kas menggunakan artificial intelligence. Nah, ini adalah salah satu artikel yang sangat dekat dengan kebutuhan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara. Nah, ada juga ini artikel yang berjudul Data Storytelling Project pada Faktur Pajak Keluaran. Nah, ini sangat dekat dengan kebutuhan di rekan-rekan kita yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ada juga ini artikel yang berjudul Debt Sustainability Analytics, ada upaya mencegah krisis utang. Nah, ini sangat dekat dengan tugas rekan-rekan kita yang bekerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Nah, jadi ini memang boleh dikatakan tema-temanya ini, segmennya ini sangat spesifik dengan kebutuhan Kementerian Keuangan. Ya, kalau kita lihat di sini. Ya, dan ini boleh dikatakan belum ada, kalau saya bisa katakan ya, belum ada di dalam literatur data analitik ya, yang umum kita dapat di luar sana seperti itu. Nah, inilah jadinya kekhasannya ini membuat keunikan dari buku ini. Ya, mungkin teman-teman kalau misalnya mencari referensi itu pasti banyak ya tentang data analitik di sektor privat gitu ya. Tapi kekhasannya ini yang tidak ada di literasi di referensi umum yang kita dapat cari di luar sana. Nah, oleh karena itu teman-teman ketika membacanya ini pasti akan dekat gitu ya. Nah, akan dekat dengan keseharian kita di Kementerian Keuangan. Nah, ada satu nih yang dia tidak spesifik pada tugas fungsi Kementerian Keuangan ya. Itu ada satu artikel dengan judul Jabatanku di Masa Depan. Nomor berapa, Pak Nomor Dodi? 12, coba dilihat. Oh, nomor 12. Oke, ini ya Pak. Jabatanku di masa depan, eksploratif project analisis histori, pelatihan pegawai Kementerian Keuangan. Betul. Oke, boleh dijelasin, Pak? Nah, artikel ini sebenarnya tidak spesifik tentang tugas Bendahara Umum Negara ya. Tapi
di sini keunikan artikel ini adalah bagaimana ya menggunakan data analitik untuk bisa memprediksi, ya memprediksi, walaupun judulnya di sini disebut eksplorasi, tapi arahnya bagaimana. Kira-kira kalau kita dengan background pendidikan tertentu ya, atau mungkin latar belakang pengalaman tertentu, kira-kira ke depan karir kita arahnya kemana, seperti itu ya. Jadi ini ada suatu contoh nama anonim misalnya Eko. Di sini ya akan condong ya menjadi seorang kepala subbidang penyelenggaraan sebagai contohnya. Nah, ini memang artikel ini belum sampai memprediksi ya berbagai jenis karir gitu ya di Kementerian Keuangan, berbagai jenis jabatan, tapi ini sudah meletakkan fondasi yang sangat baik menurut saya. Bahkan di sini juga artikel ini bercerita ya, para penulisnya bercerita tentang bagaimana formula atau skrip yang digunakan untuk memprediksi ya seberapa akurat karir seorang itu pada jabatan tertentu. Nah, ini tidak spesifik Kementerian Keuangan, ini juga bisa digunakan oleh kementerian lembaga atau instansi pemerintah lainnya. Nah, ini yang saya pikir satu keunggulan yang membuat artikel ini dimuat di buku formula yang bikin datamu bunyi, teman Evan. Oke, baik, menarik sekali sepertinya. Teman Q, apabila ada pertanyaan, silakan chat di kolom komentar yang akan bertanya langsung kepada narasumber kita pada sore hari ini. Dan pertanyaan terbaik akan mendapatkan buku yang akan langsung dikirim ke rumah teman Q semuanya. Oke, baik. Saya sambil memantau di IG, Pak, apakah sudah ada yang bertanya? Oke, baik, temanku, boleh kita rehat sebentar. Saya juga akan minum sedikit. Pak Dodi, kita istirahat dulu, Pak Dodi. Boleh, saya akan minum es siuk. Kebetulan ini merupakan teman setia kita selama acara es siuk karena menjadi ikon dari acara es siuk pada sore hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. Saya sambil memantau. Temanku, silakan. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung. Oke, sebelumnya mungkin saya ke Pak Dodi lagi nih, Pak Dodi. Dari 22 subjudul ini, selain tadi mungkin yang terkait dengan analisis data kepegawaian yang bisa diimplementasikan di unit lain, mungkin ada yang menurut Pak Dodi paling menarik perhatian ini yang mana, Pak Dodi? Ya, jadi ke-22 artikel ini sebenarnya memiliki keunikan, kekhasan, dan kekuatannya masing-masing gitu ya, rekan Evan ya. Jadi memang setiap membaca artikel ini, saya seperti dapat pengetahuan baru, gitu ya, pengetahuan baru di luar apa yang telah saya ketahui. Nah, ini saya pikir sangat bagus ya. Nah, jadi sebagai contoh ya, di sini ada satu artikel dengan judul analisis potensi tercapainya target penerimaan pajak. Nah, di sini artikel ini ya, mungkin ada salah satu artikel favorit saya gitu ya, bercerita ya bagaimana kiranya ya, penerimaan perpajakan itu bisa dioptimalkan sehingga mencapai target. Nah, di sini para penulis ya melihat ya bahwa dengan data-data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, misalnya data target penerimaan per kantor pelayanan pajak, ada juga data realisasi penerimaan per kantor pajak, ada juga jumlah pegawai. Nah, ini mereka bisa memvisualisasi ya penerimaan pajak per unit kerja. Ya, jadi ini saya kira sangat menarik gitu ya untuk jadikan bacaan bagi teman-teman yang mungkin secara tusinya atau tugas fungsinya itu bukan berada di Direktorat Jenderal Pajak. Dan ini saya kira adalah salah satu artikel yang menjadi favorit saya nih, rekan Evan. Yang lain tentu saja semuanya menarik. Ya, oke. Saya juga saya termasuk orang awam nih, Pak Dodi ya, karena mungkin basic saya juga bukan terkait dengan data analitik atau mungkin di bidang IT juga. Tapi setelah saya membaca buku ini, itu memang
dengan apa ya, pemilihan kata-kata yang tepat, Ya, kemudian apa ya, bisa dilahap dengan mudah ya, gitu. Maksudnya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang condong apa namanya berat gitu ya, Pak ya, Dudi ya. Ya, saya tertarik benar. sih terkait dengan buku ini. Benar kan Evan. Jadi saya juga merasakan ya salah satu tantangan bagi para penulis ya Ya. dan editor ya, ini adalah bagaimana menyampaikan pesan tanpa membuat para pembaca itu keningnya berkerut. Ya, gitu ya. Ini tantangan ini ya. Tantangan bagi para penulis, para editor, reviewer. Jadi ini buku ini juga direview oleh rekan-rekan kami dari Hmm. TPO ya. Hmm. Ini bagaimana gitu ya, menyampaikan maksud tapi tidak membuat kening pembaca berkerut. Keren. Nah, disinilah saya kira tantangan yang telah dilakukan dan diatasi oleh para penulis dan rekan editor ya. Jadi salah satu caranya itu adalah menggunakan terminologi yang sebisa mungkin dekat dengan keseharian. Yang pertama. Hmm. Yang kedua, memberikan contoh-contoh ya, contoh-contoh yang lebih konkret ya. Contoh konkret dengan keseharian di Kementerian Keuangan. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu strategi yang saya pikir cukup efektif ya. Jadi saya yakin nih rekan-rekan Temenkyu pada dasarnya satu adalah intellectual readers, kan gitu ya. Semuanya pasti memiliki jenjang pendidikan yang cukup. Nah, ini menjadi modal awal untuk membaca naskah ini, ya buku ini. Oke. Nah, yang kedua, strategi yang kedua adalah untuk kalimat-kalimat ataupun terminologi-terminologi yang tidak mungkin terlalu familiar, gitu Hmm. ya, tidak terlalu familiar. Contoh, misalnya ini penggunaan library ya. Kalau library, kalau kita kan kamus perpustakaan ya, itu adalah ini masuk library itu adalah perpustakaan. Nah, ternyata dalam aplikasi yang digunakan untuk mengolah data, library itu juga berisi paket ya, paket-paket program yang bisa mengotomasi analisis ya, seperti misalnya ada Pandas, Matplotlib, Seaborn, Hmm. kemudian NumPy atau CP. Nah, ini yang di sini cukup sekilas saja gitu ya, sekilas saja. Jadi teknik membacanya ini yang mungkin kita perlu sama-sama kuasai adalah pertama kita harus tahu apa problem yang ingin dipecahkan oleh artikel ini. Nah, itu Oke. dulu. Jadi ada tekniknya. Ini tadi, datanya berbicara, tapi apakah kita memiliki kemampuan untuk membaca data? Jadi pertama cara membacanya adalah kita harus identifikasi apa masalah yang ingin dipecahkan oleh para penulis. Ya, itu yang pertama. Nah, itu biasanya ada di halaman pertama, di bagian pertama, di 2, 3, atau 4 paragraf pertama. Di situ sudah teridentifikasi. Nah, yang kedua, setelah kita tahu, oh ini ada masalahnya, yang kedua, kita lihat apa solusi konvensional yang sudah digunakan oleh instansi, misalnya oleh kantor kita. Nah, di situ kita sudah tahu, oh cara-cara konvensional yang biasa digunakan. Nah, saya beri ilustrasi, ya. Contoh, ini artikel pertama, ya, AI cash forecasting atau cash forecast, perencanaan cash dengan menggunakan artificial intelligence. Nah, di sini penulis ya menunjukkan bahwa cara konvensional, cara yang biasa digunakan untuk menyelesaikan menjanjikan perencanaan kas itu adalah dengan menggunakan sistem perencanaan kas berbasis laporan RPD. RPD ini adalah rencana penarikan dana. Ya, rencana penarikan dana. Jadi setiap satuan kerja itu harus menyampaikan rencana penarikan dana. Ini adalah cara yang konvensional. Dan kedua, penulis itu melihat bahwa ternyata ada fenomena ya tingginya saldo kas pemerintah. Nah, jadi setelah kita tahu ada masalah, kemudian apa konvensional teknik yang biasa digunakan, baru kemudian penulis mengusulkan hal yang baru. Jadi ini lebih pendekatan pragmatis. Ya, nah, di sini mereka sudah mulai masuk pada penggunaan logika. Ya, jadi logikanya diterangkan sampai kemudian disajikan kira-kira kalau logika tadi dijalankan, hasilnya jadinya seperti ini. Nah, itu biasa udah mulai masuk ke bagian akhir. Jadi kronologi susunannya mulai dari apa masalahnya, apa konvensional teknik yang biasa digunakan untuk menyelesaikan masalah, apa usulan dari para penulis menggunakan data, kan gitu ya. Kemudian datanya di variabel datanya apa, dan kemudian mereka coba menyajikan
kira-kira dengan analis data tadi hasilnya menjadi seperti apa. Nah, itu sudah menjelang akhir. Jadi flow dari tulisan ini pada umumnya seperti itu, ya, rekan Evan. Oke, aduh, penjelasan yang sangat detail. Teman Q, kami tunggu apabila ada pertanyaan, silakan. Oke, sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan, Pak Dodi. Boleh Ya, saya bacakan, Pak Dodi ya? silakan. Oke, ini dari @sebening pelangi. Tingkat kesulitan dari use case di buku ini seperti apa? Bagi Ya, pemula, apakah masih bisa di catch up? Itu, Pak, ya, pertanyaannya. Oke, silakan Pak Dodi, langsung dijawab aja. ya. Jadi tingkat kesulitannya itu bervariasi ya. Tadi rekan siapa tadi yang bertanya? Sebening pelangi, Pak. Rekan temanku sebening pelangi ya. Jadi tingkat kesulitan artikel di buku ini bervariasi. Variasi. Ada yang sudah boleh dikatakan menengah ke atas, ada juga yang masih kesulitannya itu tidak terlalu sulit ya. Tentu kita harus pahami dulu ya problem yang tadi yang ingin dipecahkan. Nah, sebagai contoh di sini, ini adalah coba kita lihat di artikel 9, yaitu di halaman 62 dengan judul Analisis Tiket High DJPB, ya, halaman 62. Nah, jadi teman-teman Q, Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu punya satu unit ya yang menjadi boleh dikatakan seperti unit help desk dari sistem informasi yang dimiliki oleh DJPB Kementerian Keuangan. Nah, help desk ini ternyata menjadi benar-benar point of contact untuk persoalan-persoalan bukan hanya terkait aplikasi, tapi juga terkait proses bisnis dan juga mungkin ada juga terkait kegiatan ya dan kebijakan. Nah, dari pertanyaan yang masuk itu ya penulis di sini ya disusun oleh Hermawan Effendi ini mencoba mendeteksi ya kira-kira dari sekian banyak pertanyaan yang masuk itu dianalisis lalu apa pelatihan yang sebenarnya dibutuhkan oleh para pejabat pengelola keuangan atau bukan operator aplikasi sakti misalnya dari dasar pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, ini adalah salah satu menurut saya tingkat kerumitannya tidak terlalu rumit, gitu ya. Abaikan dulu teknik-teknik data analitiknya, tapi logikanya adalah dari pertanyaan yang masuk, ya, kemudian nanti dilakukan permodelannya, labeling, dilabel, kemudian diproses, kemudian dilihat apa problem yang sering dihadapi oleh mereka yang mengajukan permohonan bantuan melalui High DJPB. Seperti itu. Nah, ada aplikasi apa yang paling banyak sering ditanyakan, dan kemudian baru diusulkan apa kira-kira solusi bentuk pelatihan yang dibutuhkan oleh pada umumnya para pengguna aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan khususnya DJPB. Nah, jadi secara logikanya sangat sederhana, tapi ini sangat powerful. Seperti itu, rekan Evan. Sangat powerful untuk memastikan pelatihan yang diberikan itu efektif sesuai dengan apa kebutuhan dari mereka yang mengajukan pertanyaan itu. Oke. Baik, semoga menjawab untuk @sebening pelangi. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi, Pak Dodi. Silakan. Dari @Aris Setiawan Pratama. Saya bacakan, dewasa ini Pak, logical fallacy atas interpretasi data semakin marak. Membuat data berkualitas tinggi semakin dibutuhkan. Apakah dalam DA ini dapat men-solving hal itu? Silakan Pak Dodi. Ya. Rekan Arif tadi ya? Aris Arif. Setiawan. Aris Setiawan. Ya. Temanku Aris, jadi buku ini berisi 22 proposal. Ya, pada dasarnya nih setiap artikel adalah proposal. Dan dari proposal ini memang belum pasti lengkap, gitu ya, belum sempurna. Nah, di sini menjadi pemicu bagi kita, gitu ya. Jadi sebenarnya proposal ini mengajukan pertanyaan, ya, pertanyaan kepada kita para pembaca, mengusik kita, ya, kegelisahan kita, apakah kita juga punya alternatif solusi, ya, alternatif solusi berbasis data, ya, jelas itu data yang berkualitas, menjamin data bagaimana sejak data diproses
digunakan sampai nanti disajikan itu tetap terjaga integritasnya. Nah, di sini nih di artikel-artikel ini ya, ini pada dasarnya belum menjadi sebuah sistem informasi ataupun alat yang sudah langsung proven ya secara pemanfaatan. Nah, ini jadi para penulis sebenarnya menawarkan sebuah konsep ya, ada problem, kemudian mereka menawarkan solusi berbasis data, tapi belum diimplementasikan. Nah, oleh karena itu kami dari CTO sangat berharap buku ini bisa menjadi pemancing, ya, pemancing bagi para pimpinan unit kerja, termasuk juga teman Q, ya, di seluruh Indonesia untuk mari sama-sama kita lihat apakah problem yang sama ada di kantor kita, apakah solusi yang ditawarkan oleh buku ini bisa diterapkan atau kita juga punya alternatif solusi. Tentu semuanya harus berbasis data. Terima kasih rekan Aris tadi pertanyaan. Oke, semoga menjawab untuk Ed Aristiawan. Ini mungkin satu lagi Pak Dodi ya, sebelum kita ke pertanyaan buku lagi. Jadi dari Mr. Ozaliana, izin bertanya Pak Dodi, dari cerita-cerita analitik yang ada di buku, paling banyak menggunakan tools analitik apa? Kalau saya pemula, tools yang disarankan untuk digunakan itu apa? Ya, silakan Pak Dodi. Jadi saya dulu akan temanku Evan. Penanya siapa tadi? Mr. Ozaliana. Mr. Ozaliana ya. Jadi ada sebuah kisah yang mungkin ini anekdotal ya sifatnya ya. Jadi ada seorang pelukis ya, pelukis yang sangat bagus ya melukisnya sehingga orang bertanya gitu. Apa dia menggunakan cat apa gitu ya, dia menggunakan cat apa untuk menghasilkan lukisannya. Nah, pelukis itu ternyata menjawab kembali, nah, ketika kamu bisa menghasilkan tulisan yang bagus, apakah kamu ditanya mesin ketik apa yang kamu gunakan untuk menulis tulisan kamu? Dan tentu jawabannya ya bukan tergantung pada mesin ketiknya atau catnya, tapi tergantung pada orangnya gitu ya, tergantung orangnya. Jadi tools sederhana apapun itu bisa digunakan sepanjang ada orang yang punya kreativitas gitu ya, dan dia paham betul tools yang dia miliki, bisa menggunakannya, itu sudah cukup. Nah, jadi kalau kita temanku Evan dan rekan-rekan semua di Kementerian Keuangan kita pernah ada, saya kira masih berjalan ya, ada beberapa podcast tentang penggunaan Microsoft Excel ya untuk data analitik ya. Nah, ini artinya apa? Excel sekalipun juga bisa digunakan untuk olah data, analisis data sampai visualisasi gitu ya. Nah, jadi kita tidak ada kendala gitu ya. Saya kira Excel satu yang sangat familiar dengan kita semua sejak kita mulai mungkin menduduki bangku sekolah atau mungkin nanti kuliah sampai kita bekerja gitu. Nah, jadi kita lakukan dengan yang dekat dengan kita. Nah, para penulis di sini kebetulan ya dari beberapa yang saya lihat ini memang sudah cukup bagus ya, bahkan mereka sudah bisa menggunakan Python, ada juga yang menggunakan R ya, kekuatan statistik, tapi saya berharap ini tidak membuat teman-teman menjadi surut langkahnya, kan gitu ya temanku Evan ya. Tidak menyusut langkahnya, wah saya harus menguasai ini dulu, tidak ya, jangan. Jadi Excel sekalipun tuh bisa digunakan ya untuk sebagai alat menganalisis data ya, memaksa data berbicara kan gitu ya, dan lebih pentingnya adalah kita mau mendengar data itu. Ya, terima kasih tuh rekan Aris tadi pertanyaannya. Jadi intinya pokoknya jangan takut untuk belajar. Kita mulai dari hal-hal kecil dengan tools yang mungkin sederhana gitu ya Pak Dodi ya. Gitu. Oke, baik. Mungkin satu lagi pertanyaan terkait dengan buku Pak. Ini kan bukunya itu sangat warna-warni, desainnya juga anak muda banget. Kalau saya lihat itu sebenarnya memang segmentasinya itu untuk milenial atau boleh dibaca siapa aja nih Pak Dodi nih? Ya. Untuk senior-senior itu juga bisa mungkin ya Pak Dodi ya? Pasti ya. Jadi memang
Kalau kita lihat demografi pegawai Kementerian Keuangan, dan saya kira di banyak kementerian lembaga itu sekarang lebih didominasi oleh generasi milenial ya, Betul. generasi milenial, dan sudah muncul nih generasi alpha ya. Oke. Jadi memang buku ini target utama pertamanya adalah mereka yang termasuk kategori milenial, karena mereka pasti punya curiosity ya, rasa penasaran dengan data, dan yang kedua mereka juga punya value baru nih dalam bekerja, Betul. yaitu menghasilkan nilai. Jadi kita hubungkan nih, data itu harus menghasilkan nilai, dan nilai, manfaat, dampak, dan seterusnya. Nah ini jadi memang sengaja desainnya dibuat seperti ini dengan isinya yang banyak warna-warninya. Tujuannya yaitu supaya anak-anak muda Indonesia ya, bukan hanya di Kementerian Keuangan ini, mau lebih tertarik nih ya membaca buku ini, dan jadi pembuka untuk membaca referensi-referensi data analitik yang lebih luas lagi. Nah, namun demikian saya kira buku ini tidak terbatas pada mereka yang generasi milenial saja. Jadi bagi para pimpinan unit kerja khususnya di generasi yang lebih senior, termasuk generasi-generasi di atas, ini juga boleh gitu ya, sangat dimungkinkan ya, sangat perlu juga untuk membaca buku ini. Karena apa? Persoalan-persoalan disajikan buku ini sebenarnya persoalan-persoalan yang dekat dengan keseharian kita ya. Pimpinan misalnya dalam mengambil keputusan ya harus berbasis data. Nah, disinilah buku ini bisa menjadi salah satu referensi. Oh, begini caranya menggunakan data untuk menjawab persoalan dalam pekerjaan kita di sehari-hari. Oke, baik. Oke, penjelasannya semakin panas. Pak Dodi, Ya. kita kayaknya ke kuis dulu, Pak Dodi. Teman Q, silakan. Mungkin bagi teman Q yang tadi sudah menyimak obrolan kita dari awal sampai akhir, pasti akan bisa menjawab. Kita akan ada kuis. Ada 2 pertanyaan. Jadi nanti 2 orang pemenang yang menjawab dengan tercepat dan juga jawaban yang benar akan mendapatkan uang elektronik senilai Rp100.000 yang akan dikirimkan ke nomor handphone dari teman Q semuanya. Oke, kita akan kuis. Pertanyaannya mudah. Ya, siapkan gadgetnya. Saya akan membacakan pertanyaan pertama. Oke, saya tunggu. Silakan untuk bersiap-siap. Pertanyaan pertama, berapa jumlah formula yang ada di buku ini? Oke, silakan dijawab. Berapa jumlah formula yang ada di buku ini? Oke, kita tunggu 10 hitungan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apakah sudah mendapatkan pemenangnya? Oke, sebentar. Kita cek dulu, Pak Dodi. Apakah sudah ada yang menjawab? Oke, sepertinya sudah. Pak Dodi, jawabannya berapa, Pak Dodi? Berapa jumlah formula yang ada di buku ini? 22. 22. Jawabannya 22. Temanku yang menjawab 22 yang jawaban tercepat dan benar. Kita kunci dulu. Nanti akan kita umumkan di akhir sesi ya. Oke, kemudian kita ke pertanyaan kedua, Pak Dodi. Siap-siap temanku semuanya. Kita lupakan pertanyaan pertama yang jawabannya salah, sudah ya. Move on aja kita ke pertanyaan kedua. Siapkan gadgetnya. Apa kepanjangan dari CTO? Apa kepanjangan dari CTO? Ayo, silakan diketik di kolom komentar. Sepertinya jawabannya mudah ya, Pak Dodi ya. Dari tadi kita sudah berapa kali menyebutkan dari CTO. Oke, saya hitung sampai 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita kunci, apakah sudah ada yang menjawab? Oke, sepertinya udah. Jawabannya apa, Pak Dodi? Yang benar, kepanjangan dari CTO? Central Transformation Office. Central Transformation Office. Oke, kita kunci.
Baik, kita ke mungkin pertanyaan satu. Ada satu lagi Pak Dodi, pertanyaan dari netizen nih, ada teman Ya, Q. Dari @komplek Bea Cukai Pondok Bambu. ya, Oh, ini sepertinya satu geng nih, satu komplek nih. ya, Bagi kami yang masih awam dan ya. pengen banget bisa menguasai DA, selain membaca buku ini dan juga googling, apakah ada sarana internal di Kemenq yang bisa dimanfaatkan untuk belajar, Pak? Ada nggak, Pak? Ya. Eh, jadi eh, forum saat ini ya Kementerian Hmm, Keuangan sudah mulai banyak nih hmm, menyediakan kegiatan-kegiatan hmm, untuk belajar ya. Eh, di luar sana sebenarnya sudah banyak ya, tapi kita ingin ada yang lebih dekat dengan kebutuhan kita. hmm, Nah, saat ini kami Central Transformation Office bekerja hmm, sama dengan eh, pusat pusat pendidikan dan pelatihan keuangan umum ya. hmm, Ini sedang menyelenggarakan Road to Data Analytics Kemenq. Nah, hmm, ini adalah pelatihan yang ditargetkan kepada rekan-rekan kita yang khususnya ada di daerah, ya temanku Evan. Yang hmm, selama ini berdasarkan masukan yang banyak kami terima, ini hmm, mereka sangat butuh gitu ya pelatihan tentang data analitik dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, gitu ya. hmm, Alat yang sederhana, tidak rumit, tapi bisa menjadi pegangan mereka dalam menyelesaikan tugas mereka ya hmm, menggunakan data. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan yang sedang kami lakukan bersama dengan Pusdikat Keuangan Umum. Kemudian yang kedua yang juga kita bisa jadikan rujukan adalah saat ini CTO juga melakukan ini podcast juga ya, menyelenggarakan podcast yang itu juga menghadirkan pembicara-pembicara yang memang memiliki keahlian di bidang data analitik di Kementerian Keuangan. Nah, jadi kita sudah semakin mendekatkan, memblendedkan data analitik dengan tugas kita di Kementerian Keuangan. Jadi masih tidak lagi sifatnya yang konseptual atau teoritik atau aplikatif yang tapi jauh dari kita, tapi sudah semakin dekat dengan keseharian kita. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang bisa jadikan rujukan ya buat teman kitku di Pondok Pondok Bea Cukai tadi ya. betul, Pondok Bambu, Ya, Pak. Pondok Bambu. Ya, Ya. jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi tempat untuk menimba ilmu dan saya kira menimba ilmu nggak terbatas dari pendidikan formal ya. Jadi dan ini salah satunya temanku Evan. Buku ini juga bisa diunduh secara gratis di Google Books, di platform Google Books yang saya kira teman-teman nanti cukup masukkan kata kunci formula yang bikin data bunyi ya di mesin pencari Google Books, nanti akan terlihat hasilnya, bukunya itu bisa di-download. Jadi bisa langsung dibaca dimanapun temanku berada tanpa bayaran, gratis. Gratis, betul. Oh ya, selain itu juga mungkin sekalian saya informasikan ke teman Q semuanya, Pak Dodi ya. Jadi Ya, di bawah sini sudah kita cantumkan juga Pak link untuk bisa mengunduh e-booknya Pak ya ya. di link di bawah ini. Nah, saya kelihatan nggak nih? Oke ya, temanku silakan di screenshot dulu. Silakan mengunduh buku versi e-booknya dan juga tadi ada di Google Book juga Pak ya. Bisa diunduh gratis untuk temanku semuanya. Oke, Pak Dodi, terakhir Pak, mungkin barangkali ada pesan ataupun harapan yang ingin disampaikan kepada teman Q semua, terutama terkait data analitik dan juga literasi data analitik ini Pak. Silakan Pak Dodi, singkat saja. Ya, di akhir acara sejuk ini saya berpesan nih pada kita semua ya. Yang pertama nih download bukunya ya, download bukunya sudah ada linknya. Kemudian tentu dibaca, ya, dibaca. Silakan bacanya tuh lompat saja nggak apa-apa. Yang mana langsung artikel yang paling menarik. Kemudian di-sharing, dibagi, didiskusikan. Dan yang terakhir, saya kira pesannya adalah mari kita manfaatkan data ya dimanapun kita berada, kita bekerja baik di pusat maupun di daerah, tidak perlu menggunakan peralatan yang canggih-canggih, yang penting sederhana dan bermanfaat. Kenapa tidak kita coba? Saya kira itu pesan saya, temanku Evan. Terima kasih pada temanku yang di seluruh Indonesia yang menyimak acara kita hari ini.
Oke, baik. Mungkin satu lagi Pak Dudi, boleh untuk memilih dua penanya terbaik Pak Dudi. Kalau boleh saya bacakan, tadi penanya terbaik itu ada Sebening Pelangi, Ya. tadi terkait dengan use case, apa yang bisa di case up. Kemudian ada juga Aris Setiawan, kemudian ada juga Mr. Ozaliana, kemudian terakhir ada Komplek Bea Cukai Pondok Bambu. Ada 4, Pak. Boleh Ya. Bapak Dodi memilih 2 untuk penanya terbaik yang nanti akan mendapatkan buku formula yang bikin daftar bukunya. Silakan Pak Dodi. Baik. Ya, saya pertanyaan bagus semua ya, Ya. teman Evan ya. Jadi saya pikir karena bukunya yang terbatas, cara buku fisiknya ini ya, hard copy-nya, maka saya pilih pertanyaan yang nomor 2 dan ketiga, ya, penanya kedua dan ketiga. Oke. Semoga bukunya bermanfaat ya. Temanku dibaca, jangan lupa. Yang kedua berarti Aris Setiawan. Ya. Kemudian yang ketiga itu Mr. Ozaliana. Ya, betul ya? Benar. Oke, Ya. berarti 2 orang itu silakan DM alamat lengkap dan juga nama melalui akun IG Setjen Kemenkyu. Jadi nanti kita akan kirim buku cetak yang sudah ditandatangani. Baik, tak terasa Pak Dudi, sepertinya sudah hampir 1 jam nih menemani teman Q semuanya di acara SJYUK. Terima kasih Pak Dodi atas insight-nya terkait dengan buku data analitik. Semoga buku ini bisa menjadi referensi bagi kita semua. Kita beri aplaus yang meriah melalui applause virtual dan love berikan untuk Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Ya, terima kasih temanku Evan. Terima kasih Baik. juga buat temanku di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Kami persilakan Pak Dodi untuk melanjutkan aktivitas kembali. Oke, teman Q, tadi sudah saya umumkan terkait dengan penanya terbaik. Dan sekarang untuk pemenang kuis, saya sudah mendapatkan pemenang kuisnya, ada 2 orang. Pemenang kuis, ayo, siapa? Oke nih. Pemenang kuis yang pertama adalah @hadianurita. @hadia_nurita. Oke, yang kedua adalah @Fania Desianti. Saya ulang, yang pertama @hadianurita, yang kedua adalah @Fania Desianti. Silakan DM DM nama dan juga nomor handphone ke akun IG Setjen untuk kita kirimkan uang elektronik senilai Rp100.000. Selamat kepada pemenang. Oke, akhirnya kita berada di penghujung acara SJYUK pada sore hari ini. Jangan lupa like, share, komen, serta follow IG Setjen agar teman Q mendapatkan informasi terbaru dari Sekretariat Jenderal. Saksikan SJYUK Sapa Jumat Yuk di setiap bulan di hari Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya akan memberikan sebuah pantun. Pergi ke Medan membeli jeruk, jangan lupa mampir ke Brastagi. Cakep. Untuk semua pemirsa SJYUK, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Saya Evan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kemenkyu 1.